Kita masih bahas soal pemotongan insentif bagi para nakes. Tadi saya ke Pak Nurul dan terputus. Kalau Pak Saleh Daulay, ini anggota DPR RI menyatakan kalau memang ada temuannya, ini harus ditelusuri dan harus dituntaskan. Kalau KPK sendiri sejauh ini, apakah ini masih berbentuk laporan aduan saja, ataukah memang KPK sudah bergerak untuk menelusuri bahwa memang betul ada penyelewengan dari beberapa rumah sakit yang kemudian memotong sampai 50-70%? Jadi kami memandangnya bahwa saat ini kita bangsa Indonesia sedang bersama-sama menanggulangi COVID-19 ya. Oleh karena itu sekali lagi KPK pun memahami itu dan kami tidak akan memproses melalui penindakan. Saat ini kami masih berupaya bagaimana agar bangsa kita, KPK pun turut merasakan bahwa kita sedang bersama-sama memerangi COVID-19. Kenapa begitu? Karena sekali lagi ini masif ya, banyak terjadi di semua rumah sakit. Okay. Oleh karena itu kami memandang bahwa akar masalahnya sebenarnya kan merasa mereka memiliki peran yang sama dan juga memiliki potensi untuk kemudian terserang COVID-19, tapi tidak mendapatkan insentif. Itu akar permasalahannya ya. Kemudian masing-masing rumah sakit itu mengambil kebijakan. Latar belakangnya benar, cuma ketika implementasinya yang salah. Oleh karena itu kami sekali lagi menghimbau kepada Kemenkes untuk mendata lebih detail. Okay. Supaya pihak-pihak yang selama ini merasa penting dan perlu juga untuk diberi insentif itu diidentifikasi ulang untuk kemudian mendapatkan lagi, sehingga tidak mengakibatkan masing-masing rumah sakit mengambil kebijakan masing-masing sehingga beragam antar rumah sakit A sampai B dan Z itu berbeda-beda potongannya. Nah, yang kemudian menimbulkan masalah karena kemudian latar belakangnya benar, implementasinya salah karena kemudian motifnya untuk memberikan distribusi yang adil, tapi faktanya kemudian berdasarkan remun itu memberikannya kepada yang lain. Nah, kalau memberikan berdasarkan remun, itu artinya apa? Struktural yang tinggi nantinya, manajemen sendiri yang kemudian mendapatkan lebih besar. Nah, motifnya katanya untuk driver, untuk cleaning service, alasannya itu, tapi implementasinya mereka hanya seakan-akan menjadi justifikasi. Ini yang mengakibatkan kemudian nakes-nakes yang ditarik sumbangannya untuk ke mereka itu berontak begitu. Oke, nah kalau kayak gitu yang terjadi artinya kan sebetulnya ada kecenderungan bahwa pihak manajemen rumah sakit juga akan mendapatkan pola atau porsi yang lebih besar dibanding nakes yang memang dituju untuk mendapatkan insentif itu sendiri. Apakah memang seharusnya ini tidak lagi di-pool di rumah sakit, ataukah memang seharusnya langsung disetorkan saja kepada para nakes, atau seperti apa kalau Pak Nurul melihat itu? Loh, kami sudah mengeluarkan rekomendasi pada Juni 2020 bahwa insentif itu diberikan kepada masing-masing nakes melalui rekening masing-masing. Dan itu sudah dilaksanakan oleh Kemenkes. Tapi setelah nyampe di rekening mereka, kemudian mereka di-calling untuk menyetorkan pada penampungan di manajemen. Nah, itu yang terjadi. Jadi kalau asumsi Mbak bahwa minta setorkan ke rekening masing-masing sudah terlaksana. Itu sudah terlaksana, tapi kan kemudian diminta setorkan kembali kepada pihak rumah sakit. Diminta setorkan kembali karena kemudian manajemen rumah sakit setengah mengancam karena struktur kepegawaiannya ada yang tetap, ada yang masih honorer, mereka tidak rata begitu ya. Kekuatan untuk kemudian menolak. Begitu. Oke, saya ke Pak Oscar. Pak Oscar, kalau tadi kita mendengarkan pernyataan Pak Menkes sebelum kita mulai berdialog, Pak Menkes itu sudah mention bahwa yang membantu lebih banyak. Kalau tadi kata Pak Nurul juga sebetulnya butuh ada pembaharuan data, artinya sebetulnya butuh ada koreksi lagi bahwa memang seharusnya mendapatkan insentif ini cakupannya jauh lebih besar. Kalau Kemenkes sendiri, apakah memang setelah ini kemudian jadi polemik tersendiri, apakah kemudian akan direvisi datanya atau seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi seperti yang disampaikan Pak Menteri tadi pada saat wawancara, memang ada dua sistem penyaluran. Ada yang memang untuk rumah sakit vertikal pusat, rumah sakit TNI, Polri, dan rumah sakit BUMN itu memang penyalurannya melalui Kemenkes.
Tetapi untuk daerah, rumah sakit daerah yang notabene cukup banyak, dan memang itu disalurkan dananya, anggarannya melalui APBD, melalui dana BOK namanya. Nah, memang di sana sudah berlaku sistem birokrasi yang berkaitan dengan keuangan daerah. Jadi ada verifikasi yang harus dilakukan, ada validasi, inilah yang dilakukan oleh teman-teman di sana. Tetapi sekali lagi sebenarnya itu saya ingin menggambarkan bahwa semuanya sudah difilter, sudah dilakukan upaya-upaya ini. Tetapi kaitan dengan apa yang terjadi di lapangan dan kemudian ada hal-hal yang barangkali diadukan, itu yang memang harus kita kawal. Dari sisi pengawasan, kami dari Kemenkes melakukan post audit juga, Mbak. Post audit kami tentunya kalau daerah dengan teman-teman APIP daerah. Karena memang kalau APBD itu tentunya itu kewenangan teman-teman di daerah. Penguatan terhadap kontrol ini memang harus kita lakukan lebih intens lagi ke depan. Pak Oscar, ini kan ada beberapa keluhan lagi, nggak cuma soal insentifnya yang dipotong, tapi juga proses verifikasi, penyaluran bantuan, ini kerap dikeluhkan karena prosesnya panjang, uangnya cairnya lama, udah cairnya lama, dipotong pula. Itu seperti apa Kemenkes melihat itu? Ya, ini memang terjadi di beberapa daerah. Sekali lagi kita juga berharap nanti akan mengusulkan sebuah simplifikasi. Artinya verifikasi cukup di fasilitas pelayanan kesehatannya saja, ya. Kemudian tidak perlu lagi dengan tentunya pengelola keuangan daerah, ya. Uangnya akan ada di pengelola keuangan daerah dan rumah sakit yang sebagai tempat dan di mana lokus terhadap pelayanan itu terjadi. Ya, tidak perlu lagi lah diverifikasi validasi di dinas kesehatan misalnya. Nah, untuk itu ke depan ketentuan penyederhanaan birokrasi seperti ini tentunya perlu kita ambil sesuai dengan track ketentuan regulasi yang berlaku tanpa menyalahi. Kita yakini bahwa rumah sakit sebenarnya punya kewenangan untuk itu, karena rumah sakit sekarang itu betul-betul mempunyai otonomi dari sisi pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber daya manusianya. Walaupun dia menjadi unit pelaksana teknis di dinas kesehatan. Tetapi dia punya kemampuan, punya kewenangan untuk itu. Ada ketentuan peraturan untuk itu. Nah, sekali lagi ini yang akan kita coba memperpendek sehingga tidak lagi panjang, sehingga penyerapannya akan cepat. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan akan mudah kita lakukan. Janganlah para nakes itu sudah bersusah payah untuk membantu kita semua melawan pandemi corona, meninggalkan keluarga, tapi kemudian insentifnya sudah lama cairnya dipotong pula. Ini jadi semangat kita bersama. Terima kasih KPK sudah kemudian memberikan dorongan bagi Kemenkes. Kemenkes kita tunggu evaluasinya supaya koreksi-koreksi seperti ini tidak kembali lagi terjadi. Terima kasih Pak Oscar Primadi, terima kasih juga Pak Nurul Gufron.